Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sati Salampesi dari Prodi TLM tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi hematologi, analiser, dan PCR. Yang pertama, materi hematologi analiser. A. Pengertian hematologi analiser. Hematologi analiser merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara untuk mengukur dan menghitung darah lengkap, dan juga untuk mengukur dan menghitung jumlah sel darah. Alat ini juga mampu melakukan pemeriksaan menggunakan sampel darah untuk mendiagnosa beberapa penyakit. Pemeriksaan hematologi meliputi pemeriksaan kadar hematologi seperti pemeriksaan hemoglobin, leukosit, hingga trombosit. B. Fungsi hematologi analiser. Yang pertama, menghitung jumlah sel darah merah. Yang kedua, jumlah hematroid. Yang ketiga, rata volume atau jumlah sel darah dalam tubuh. Yang keempat, konsentrasi hemoglobin. Yang kelima, rata hemoglobin dalam bentuk sel atau konsentrasi. C. Prinsip kerja hematologi analiser. Prinsip kerja hematologi analiser adalah sampel darah yang sudah dicampur dengan reagen dilusi sebanyak 200 kali. Proses hemolizing untuk mengukur jumlah leukosit selanjutnya sampel dilakukan diilusi lanjutan sebanyak 200 kali jadi 40 kali untuk mengukur eritrosit dan trombosit. D. Cara menggunakan hematologi analiser. Yang pertama-tama hubungkan kabel dengan listrik. Yang kedua, selanjutnya hidupkan alat. Yang ketiga, lalu alat akan melakukan pengecekan dan akan tampilan menunggu disuplai. Yang keempat, tunggu hingga alat siap. Yang kelima, sebelum sampel darah dimasukkan, pastikan sampel dalam tuba tersebut sudah dicampur dengan antikoagulan ataupun reagen lainnya. Yang keenam, lalu tekan tombol Whiteboard yang terdapat pada layar. Yang ketujuh, jika sudah, Anda bisa klik tombol Whiteboard pada layar, lalu tekan tombol It untuk mengurutkan nomor sampel agar tidak tertukar. Kedelapan, tekan bagian atas dari sampel untuk membuka dan meletakkan sampel. Jika sudah, klik Run untuk menjalankan. Kesembilan, tunggu beberapa saat, maka hasil dari pemeriksaan pun akan muncul secara otomatis pada layar display. Yang ke-10, jika semua tahap sudah dilakukan, jangan lupa untuk mencatat hasil yang sudah dilakukan. Jenis-jenis hematologi analiser, di antaranya ada semi otomatis dan juga otomatis. Oke, sekarang kita masuk di materi yang kedua, yaitu PCR. A. Pengertian PCR. PCR merupakan singkatan dari polymerase chain reaction, sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan darah rantai DNA yang spesifik. Biasanya DNA ini merupakan yang ingin diteliti atau diketahui oleh pelaku eksperimen. B. Fungsi PCR. PCR berfungsi untuk mendeteksi DNA
target tertentu agar dapat dilihat dan dianalisis oleh peneliti. Karena seperti yang kita ketahui, DNA merupakan nukleotida yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata. C. Langkah kerja. Yang pertama, denaturasi 94 derajat Celcius. Tahap ini dilakukan awal untuk mendenaturasi DNA selama 1 menit. Pada tahap ini, ikatan hidrogen antara biasa nitrogen kedua strat DNA akan terlepas dari DNA menjadi cyclostrat. Yang kedua, annealing 54 derajat Celcius. Tahap ini dilakukan agar terbentuk kembali ikatan hidrogen, namun diharapkan agar ikatan hidrogen terbentuk kembali, ikatan hidrogen terbentuk antara tempelat DNA dan primer, reversi dan forward yang dibuat secara khusus untuk mendeteksi gen tertentu di tempelat tersebut. Tahap ini biasanya dilakukan 43 detik. Yang ketiga, alogasi 72 derajat Celcius. Tahap ini dilakukan agar tiap polymers atau sejenis DNA polymers bekerja untuk mereplikasi DNA berdasarkan primer yang sudah ada. Ingatlah, DNA polimerasi bekerja hanya jika ada primer. Pada tahap ini, suhunya bisa berubah-ubah tergantung suhu mana yang dirasa paling efektif untuk enzim DNA polimerase. Tahap ini biasanya dilakukan dalam 2 menit. Selanjutnya, jenis-jenis PCR. Yang pertama, PCR FLP, yang kedua PCR RAPD, yang ketiga nested PCR, yang keempat quantitative PCR, yang kelima RT-PCR dan inverse PCR. Prinsip kerja PCR. Prinsip kerja PCR digunakan sebanyak 2 primer yang didesain mengapit daerah DNA yang ingin diperbanyak setelah primer berkaitan dengan DNA tempelat untai. Tinggal DNA akan diperpanjang oleh enzim DNA polimers dan daerah yang diapit akan terkopi. Apa yang diambil? Pemeriksaan yang diambil adalah sampel dari rongga nasofaring dan oropharynx melalui hidung dan tenggorokan. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi hematologi analisa dan PCR. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.